Ada sebuah sikap atau sifat yang bisa sangat membahayakan seorang gamer. Selain membahayakan diri sendiri, sikap ini juga bisa berdampak pada sekitar. Dalam artian, teman-temannya bisa ikut kena masalah. Bikin komunitas jadi toksik dan main game jadi gak seru lagi. Rumitnya, rata-rata gamer yang memiliki sikap ini tidak sadar sama dirinya sendiri bahwa dia bersikap seperti itu. Dia juga gak paham bahwa sikap ini adalah salah satu alasan dia sering merasa kesepian dan sulit berteman. Penting buat kita tahu dan pahami tentang sikap ini karena siapa tahu ternyata yang memiliki sikap ini adalah lu sendiri. Setidaknya setelah mengetahui tentang hal ini, kita bisa lebih berantisipasi dan syukur-syukur bisa memperbaiki masalah kalau ada masalah yang telah terjadi. Karena gue yakin kita semua pasti pingin punya pertemanan atau komunitas yang baik. Untuk mendapatkannya, kita mulai dari perbaiki diri sendiri. Nah, bahasan ini akan lumayan panjang, jadi pastikan lu dalam keadaan nyaman dan bisa simak sampai akhir. Jadi gini, Okay, I'm fine. Kincana. kita mulai dari contoh. Kenapa pamer ikan secret di Roblox Fish It itu menyenangkan? Atau ngelihat duit kita paling tinggi di scoreboard Grow a Garden itu ada kepuasan gitu. I'm the richest. Atau di game mole dan MOBA lainnya punya rank mythic atau rank tertinggi, itu bikin kita ngerasa udah kayak jadi raja. Kayaknya udah pantas dipanggil Lord gitu. Atau bukan dari angka, tapi misalnya lu berhasil melewati tantangan yang susah banget dalam game, kayak Path of Pain di game Hollow Knight atau Malenia di game Elden Ring. Nah, hal ini bikin lu ngerasa jago banget karena lu berhasil mengalahkannya. Perasaan jago ini, perasaan dimana lu merasa punya nilai tinggi dari pencapaian dalam game. Dan ini jadi harga diri lu. Ketika ada orang lain yang punya ikan secret lebih banyak, atau mungkin dia bisa dapetin ikan secretnya lebih cepat dari lu bakalan gak terima. Lu marah. Atau ketika ada orang lain yang nyusul jadi lebih tinggi nilainya di scoreboard dibanding lu gak terima, lu marah. Atau ketika lu gagal menang dalam pertandingan di Land of Dawn, alih-alih evaluasi, lu nyalahin tim dan ngerasa gak ada yang salah dari diri sendiri, yang salah mah temen. Jadi lu nya jadi egois. Atau ketika ada orang lain yang bisa selesaikan tantangan sulit dengan lebih mudah atau lebih cepat dari lu gak terima. Lu anggap orangnya itu cuma nge-cheat. Superiority complex, kondisi di mana seseorang menunjukkan sikap sangat unggul, sangat hebat, sangat dominan untuk menutupi rasa kurangnya sendiri. Jadi, sikapnya bukan karena benar-benar kuat, tapi justru karena ada area lain dalam hidup yang membuatnya merasa tidak mampu. Game adalah tempat paling mudah untuk merasa bernilai. Kenapa? Karena setiap skor atau pencapaian dalam game itu sangat mudah untuk dilihat dan dirasakan nilainya. Sebuah pencapaian digital di mana angka-angka atau nilai yang diberikan kepada para pemain terkesan sangat objektif atau nyata bagi pemain. Apa ruginya jika seseorang memiliki sikap superiority complex? Pertama, penilaian terhadap diri yang tidak sesuai. Manusia punya kecenderungan alami menilai diri lebih baik daripada rata-rata, daripada orang lain. Dan dengan adanya angka-angka atau pencapaian dari game,
membuat penilaian yang bias ini semakin menjadi-jadi. Ini bikin orang yang denial makin lebih denial lagi. Bikin orang yang rasa center of the world semakin merasa jadi akulah sang MC. Kedua, pembentukan target yang sangat fana. Dibanding bikin target buat nambah life skill, orang ini bakal lebih milih untuk habisin waktunya buat naikin rank akun. Padahal setiap season reset ya. Atau fokus naikin level karakter di game RPG gitu. Yang mana mungkin dia nggak sadar kalau karakter yang dia tingkatin mati-matian levelnya ini bisa dihapus dengan mudah oleh admin atau pihak developer semau mereka. Tinggal pencet satu tombol, udah hilang tuh karakter. Atau yang lebih mungkin itu, yang lebih realistis itu di-ban kan. Yang ketiga, ini paling jelas ruginya. Sikap angkuh. Sumber penyebab komunitas yang toksik. Kalau konteksnya bercanda dan lingkungannya terima, ya nggak ada masalah ya. Tapi kalau orang ini benar-benar angkuh dan merendahkan yang lain, nggak mungkin lingkungannya jadi nyaman. Akan terjadi kejadian tidak mengenakan seperti gatekeeping atau bahkan bullying. Salahkah main game? Sebenarnya main game ya nggak salah lah. Dan punya pencapaian di game itu boleh banget, gak ada yang larang. Game itu hiburan, ruang ekspresi, dan tempat kita bisa ngerasain hal-hal yang mungkin dunia nyata tuh gak bisa kita dapetin. Masalahnya muncul bukan di gamenya, tapi di cara kita memaknai pencapaian itu. Kalau pencapaian di game jadi satu-satunya sumber rasa bangga, itu bahaya. Kalau validasi cuman datang dari scoreboard, itu capek. Kalau harga diri lu naik turun ngikutin rank, itu tanda ada sesuatu yang perlu dirapihin dalam diri lu. Game itu pada dasarnya adalah ruang kecil yang penuh angka, skor, level, rank, badge, kill count, drop rate, dan lain-lain. Angka-angka ini bikin kita merasa terdefinisi, bikin kita gampang ngerasa bangga. Superiority kompleks ini bukan tanda seseorang itu kuat. Justru sering jadi tanda bahwa di balik layar ada bagian dalam diri yang butuh pengakuan dan rasa mampu. Gue juga pernah ngerasa gitu, dan itu normal. Jadi menurut gue main game boleh bangga, punya achievement boleh senang, tapi tetap ingat, yang bikin lu berarti bukan level karakter, bukan badge, bukan rank, bukan scoreboard, tapi lu sendiri. Gue punya beberapa contoh tentang skill nyata yang bisa lu coba peroleh dari main game. Siapa tahu bermanfaat. Pertama, mental kooperatif. Di maraknya persaingan ketat yang terjadi, orang-orang pada kompe, bikin orang yang bermental kooperatif agak sulit ditemui. Karena dibanding mengakui kelebihan kawan, banyak orang merasa lebih seru untuk merendahkan lawan. Padahal di sisi lain, manusia ini juga mendambakan pertemanan. Karena kadang merasa kesepian. Ambisi kompe bisa bantu kobarkan api kita, tapi jangan sampai kita terbakar sama api kita sendiri. Kedua, pengendalian emosi. Seringkali amarah meluap jika kita bertemu kegagalan. Tapi ingat bahwa kemajuan itu berawal dari penerimaan. Bagai orang yang menolak diagnosa penyakit, kelemahan lu gak bisa diobati kalau lu masih gak terima. Dan mungkin masih banyak lagi. Menurut lu gimana? Coba jelasin di kolom komentar. Sedikit disclaimer, niat gue di sini itu mencoba membuka ruang diskusi, bukan untuk menghakimi, bukan juga untuk jadi yang paling benar. Tapi tujuan gue itu untuk bikin kita jadi orang yang bisa membuat keputusan yang lebih baik. Buat diri kita masing-masing, syukur-syukur juga sekitar juga kena dampak positifnya. Kalau video ini bermanfaat buat lo, klik subscribe dan nantikan video lainnya. Makasih.